ayat ke-16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-16. Amintum man fis samai ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Ya, jadi apa biasa kosakata ya. Kita harus bisa memperbanyak atau menambah perbendaharaan kosakata. Itu yang utama dulu ya. Amintum apa? Apakah? Amintum dari kata amina. Amina itu artinya aman. Tum berarti domirnya kalian. Jadi amintum kalian aman atau merasa aman. Apakah kalian merasa aman? Man fis samai artinya di sini apa ya? Objeknya ya, keadaan yang dihadapi. Man fis samai di mana dia yang di langit ya. Man itu kan artinya kata apa? Huruf mausul ya, dia yang ya. Man fis samai dia yang di langit. Ayakhsifa bikum. Yakhsifa artinya menenggelamkan, menelan ya, menelan kalian, menenggelamkan kalian. Al-ardo artinya bumi. Jadi yakhsifa bikumul ardo mengandung makna menenggelamkan kalian ke dalam bumi, begitulah ya artinya. Jadi maksudnya ya begitu gitu ya. Memang rada sulit ini susunan kalimatnya, tapi maksudnya begitu. Yakhsifa bikum ya, menenggelamkan kalian ke dalam bumi atau membuat kalian ditelan bumi, begitu ya. Dia yang di langit ya, membuat kalian ditelan bumi. Fa idza hiya tamur. Maka secara tiba-tiba, ida itu bisa artinya tiba-tiba. Hiya bumi itu, hiya ke bumi ya. Tamur. Jadi tamur itu bergoyang-goyang ya, bergoncang gitu ya. Jadi ya begitu. Ini ayat ini menunjukkan tidak menutup kemungkinan ya, bahwa dia yang di langit itu bisa menenggelamkan kalian ke dalam tanah ya, ketika tiba-tiba bumi ini berguncang gitu. Nah ini apa masalahnya sampai harus ditenggelamkan gitu kan? Nah masalahnya nanti kita akan temukan pada ayat berikutnya ini. Atau ya kita lihat ayat berikutnya ya. Ayat ke-17. Amintum apa? Atau ya. Ataukah amintum kalian merasa aman? Man fis samai ketika dia yang di langit ayursila alaikum ya, mengirimkan atas kalian hasiba. Hasiba itu artinya sejenis hujan tapi berupa bebatuan lah gitu. Benda-benda keras entah apa, pokoknya hasiban itu hujan ya dari langit kemudian berupa bebatuan ya. Jadi bisa juga nanti yang di langit itu, dia yang di langit mengirimkan atas kalian hujan bebatuan. Fasa ta'lamuna, maka kalian akan mengetahui kaifa, naon kaifa teh? Bagaimana gitu ya. Jadi dikuasai kosakata apa? Jadi kaifa bagaimana, nadiri peringatan, nadirun peringatan. Tapi kalau di akhiri dengan kasroh di akhir, nadiri itu domir. Iya ya, mutakalim. Tapi iyanya sudah cukup dengan kasroh gitu ya. Jadi nadiri artinya
peringatanku. Jadi untuk menunjukkan kalian akan mengetahui bagaimana wujud peringatanku atau bagaimana seriusnya ya, peringatan Allah itu enggak main-main. Nah, jadi ini siapa yang dimaksud man fis samai? Kalau dalam terjemahan ini yang ditunjukkan dia, ya dianya tampaknya maksudnya kepada Allah ya. Man fis samai, jadi yang punya kekuasaan di atas sana, ya berarti kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan yang ada di dunia ini. Nah, begitu. Jadi bagaimana jika ya penguasa yang di atas sana, kan begitu maksud, menimpakan, membuat bumi ini bergoncang sehingga kalian bisa ditelan bumi, atau juga bisa mengirimkan kepada kalian hujan bebatuan, dan kalian akan tahu bagaimana peringatanku, itu kan. Nah, ini jadi masalahnya ini hubungannya kemana kedua ayat itu. Ayat 16 dan 17 berhubungan dengan ayat ke 18. Walaqad kadzdzaba alladzina min qablihim fakaifa kana nakiri. Ya, dan sungguh telah mendustakan, yaitu orang-orang yang sebelum mereka. Maka bagaimana wujudnya? Fakaifa kana, bagaimana wujudnya nakiri. Nakiri berarti hukumanku ya. Tindakan Allah ya. Tindakan tegas atau tindakan kerasnya Allah. Fakaifa kana nakiri. Berarti ini apa? Untuk menunjukkan adanya kekuatan ya. Kekuatan hukum yang bisa memberikan sanksi ya, yang bisa memberikan menjatuhkan eksekusi ya enggak kepada pihak-pihak tertentu atau kaum-kaum tertentu yang kadzdzaba. Nah, apa arti kadzdzaba? Mendustakan ya. Ada yang mendustakan. Jadi di sini objek mendustakan ini umumnya Al-Quran kemana? Kepada ayat-ayat Allah. Ya enggak? Salah satu rencana Allah yang penting itu adalah menurunkan ayat-ayatnya. Menyebarkan, menyampaikan ayat-ayatnya sebagai pelajaran. Ya, peringatan, betul. Peringatan dan pelajaran. Ya. Intinya peringatan, Pak, kan? Kemudian setelah tahu ada peringatan, ikuti pelajarannya, kan begitu. Ya. Itu jadi isi ayat-ayatnya, agar mengikuti pelajaran Allah, agar bisa selamat ya dari apa yang diperingatkan itu kan. Andir kaum maka min qabli ayatiyahum adzabun alim. Nah, itu kan peringatannya. Nah, maka bagaimana jalan keluarnya? Maka ikuti pelajaran. Ani budullaha wattaquhu wa atiuni. Itu kan, mengabdilah, patuhlah kepada Allah ya. Takwalah, patuhlah kepadanya, dan ikuti aku. Nah, ikuti aku dalam arti apa yang disampaikan, diajarkan oleh para rasulnya. Gitu kan? Nah, jadi itu ya. Ke sana. Sehingga apabila ada yang mendustakan ini ya, kemudian mendustakan berarti ini sudah membuka jalan untuk pelarangan. Kalau sudah didustakan, dianggap dusta, maka dilakukan pencegahan, pelarangan, gitu kan? Nah, ini akan berhadapan dengan nakiri tadi. Nakiri berarti akan berhadapan dengan tindakan tegas ya, tindakan yang keras dari Allah, gitu. Jadi bisa dari langit, bisa dari bumi, ya. Maka bisa dikatakan langit dan bumi ini adalah bisa menjadi tentara Allah. Junudus samawati wal ardi. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita lanjutkan lagi ayat ke-19. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam, a-nya apakah, wa-nya
dan lamnya tidak awalam. Nah, ini artinya dan tidakkah gitu ya. Yarau melihat mereka Pak barangkali ya. Yaro kan. Nah, tidakkah mereka perhatikan? Ya. Ila toir kepada toir. Ya. Toir ini di sini diartikan burung. Fauqahum di atas kalian. Kita ikuti dulu nanti kalimatnya. Toir ini di atas kalian ini mereka itu sofatin. Nah, sofatin artinya bersaf-saf. Saf itu artinya barisan, susunan. Ini bentuk jamak sofatin. Jadi toirun itu bentuk tunggal dan bentuk jamaknya sama. Toirun itu. Ya. Jadi mereka itu bersusun-susun. Ya, berbaris-baris gitu. Kemudian wayakbidna, yakbidna itu artinya kobado. Kobado itu artinya memegang teguh. Ya. Memegang teguh, menggenggam. Nah, nanti apa yang digenggam, apa yang dipegang, tergantung konteksnya nanti. Ya. Mayum sikuhuna, tidak ada yang memegangnya, menahannya. Huna, toir itu. Jadi huna kan jamak ya. Jadi banyakan berarti. Tidak ada yang memegangnya. Ila Rahman, kecuali Ar-Rahman. Arti Ar-Rahman sang pemilik rahmat. Gitu. Innahu bikulli syai'in basir. Sungguh dia itu atas segala sesuatu basirun, melakukan pengawasan. Nah, ini apa hubungan? Nah, maka ini sudah diperkenalkan ya di sini. Kemarin itu toir ini kemungkinan maknanya ada dua kemungkinan di dalam Al-Qur'an toir itu. Pertama bisa toir dalam arti burung ya. Tapi bisa juga toir itu sebenarnya makna lain adalah sejenis tentara. Ya. Dari mana itu? Pertama secara bahasa dulu. Dia bisa dibentuk dari kata toro, yatiru, toiron. Iya nggak? Ada nggak kata kerjanya? Ada. Toro, yatiru, toiron. Yang artinya adalah secara umum apa? Kemarin bergerak ya. Bergerak cepat. Nah, di antara artinya. Jadi sesuatu yang bisa bergerak, beredar gitu ya. Atau katakanlah makhluk yang bisa bergerak. Nah, dalam konteks ini toiron ini ternyata dia itu sofatin, bersusun-susun gitu. Jadi bisa dikatakan teratur, rapih gitu. Jadi terorganisir, ya enggak? Terorganisir. Kemudian yakbidna mereka itu memegang teguh. Ya, memegang teguh apa? Nah, maka kalau ini pilihannya adalah sejenis tentara, ya, tentara itu berarti sekelompok orang ya yang siap digerakkan, ya, yang siap bergerak untuk melakukan tugas-tugas, ya, memenuhi perintah atau komando, kan itu semacam itu kan tentara itu. Jadi tentara itu yang siap bertugas bergerak, ya, sesuai dengan apa yang dikomandokan. Nah, jadi bisa toir itu adalah maknanya sejenis tentara. Jadi di dalam Al-Quran itu kan ada apa saja makna tentara, Pak? Yang artinya tentara. Junud, jundun, apalagi ayat itu. Tahu deh gitu. Di antaranya bukan hanya jundun tapi toirun juga bisa bermakna tentara. Ya seperti dalam bahasa Indonesia kan ada yang kata-kata yang maknanya itu ada hubungan atau mirip-mirip maksudnya tapi berbeda. Tentara, pasukan, ya laskar tuh,
naon deui ya militer bisa ada hubungan juga gitu kan. Nah itu istilah-istilah yang ada hubungan tapi memang beda penekanan nanti kan begitu. Nah itu juga sama ya. Jadi toiron itu bisa sejenis junud gitu gitu. Nah, ya gitu. Jadi pasukan yang siap bergerak karena ini sofatin sehingga mayam sikuhunna. Jadi kalau dikatakan sofatin mereka itu terorganisir dan juga yakbidna mereka memegang teguh komando perintah gitu kan. Yang dipegang apa kalau pasukan ya itu komando. Jadi itu dia bergerak hanya mengikuti komando itu. Disiplin sesuai dengan perintah. Kemudian mayum sikuhuna tidak ada yang memegang apa? Memegang kendali pasukan ini illa Rahman kecuali dia sang pemilik rahmat. Gitu. Jadi Toir ini pasukan ini semacam atau sejenis tentara ini hanya dipegang sepenuhnya ya oleh Allah. Bisa digerakkan kemanapun yang Allah kehendaki. Nah sebagai perbandingan ini ada Toir dalam arti tentara pasukan. Misalkan dalam surat yang lain dalam surat Saba surat ke berapa 34 ayat ke-10 misalkan tentang Raja Daud ya. Walaqad ataina Dauda minna fadlan ya jibalu awibi ma'ahu wa tayra wa alanna lahul hadid. Nah ini juga ada istilah toir ya. Walaqad ataina Dauda minna fadlan, sungguh kami telah memberikan karunia kelebihan atau keutamaan kepada Daud. Jadi Allah telah memberikan satu keutamaan. Nah, bentuk keutamaan naon? Kudu konkret ya naon. 34. Ya, jadi diberikan fadlan. Fadlan itu kan artinya semacam keunggulan, ya, semacam nilai lebih. Disebut fadilah, fadlan. Gitu, keutamaan. Nah, ya katakanlah yang dimaksud di sini kemampuan Daud untuk memimpin. Ya keunggulan dalam kepemimpinan. Jadi Allah mengkaruniakan kepada Daud keunggulan untuk memimpin bangsa. Kan jadi raja Daud. Nah, maka dikatakan di situ ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr. Sehingga diserukan kepada apa? Nah, ini kalau dalam cerita yang ada ya, dalam terjemahan yang ada kan wahai gunung-gunung dan burung-burung gitu ya. Naonnya diartikan bertasbihlah kepada Allah bersama Daud. Nah, ini apa urusannya gitu, gunung-gunung dan burung-burung diajak. Antep ya padahalnya gitu. Begitu mereka diajak segala gitu. Nah, apa urusannya? Nah, ini jelas-jelas ini sudah kena pengaruh dongeng Israiliyat. Itu. Yang paling tahu tentang cerita Daud, Raja Daud, King David adalah Yahudi. Yang paling tahu tentang sejarah Bani Israel Yahudi. Data sejarahnya lengkap. David. Iya, David. Jadi mereka tahu sebenarnya. Tapi supaya ini jangan sampai ini diketahui gitu. Allah mau memberikan ilmu pengetahuan ya kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana kekuatan kerajaan Daud ini. Tentunya ini untuk jadi pelajaran bagi Nabi Muhammad dalam mereka membangun peradaban yang dipimpin oleh Nabi Muhammad gitu kan. Jadi sebenarnya kisah-kisah dalam Al-Quran pelajaran dan hikmah bagi para nabi, bagi Nabi Muhammad gitu. Jadi pelajaran dan hikmah tentang bagaimana dakwah, bagaimana strategi, taktik dakwah, bagaimana membangun peradaban. Itu semua ada di dalam kisah-kisah para nabi.
Nah, jadi kembali di sini. Jadi apa tadi? Ya jibalu awibi ma'ahu. Ya. Jadi jibal ini alternatif, artinya bukan harus gunung gitu maksudnya ya. Ya, ini perlu dibahas, dikaji di kesempatan lain sebenarnya. Jadi jibal itu bisa apa? Sayyidul kaum, ya. Bisa juga kaum itu sendiri, golongan, kelompok, golongan, atau bisa juga sayyidul kaum. Ya. Kemudian toir di sini adalah maksudnya pasukan. Jadi sebenarnya ayat ini membicarakan, ayat surat Saba 10 ini membicarakan tentang konsolidasi Raja Daud untuk menghimpun, menyatukan bangsanya. Jadi dia menghimpun kembali bangsanya untuk agar kerajaannya itu kuat. Maka dia mengkonsolidasikan para pimpinan kaum, berapa kaum? Berapa golongan, berapa suku? Nah, 12 kan. Bani Israel itu terdiri dari 12 suku Bani Israel. Nah, itu oleh Nabi Daud atas perintah Allah ya diserukan untuk disatukan. Ya. Jadi artinya awibi ma'ahu, awibi itu artinya kembali bergabung. Itu dalam satu kekuatan di bawah kepemimpinan Nabi Daud atau Raja Daud. Gitu. Jadi yang dihimpun itu adalah para ketua-ketua suku, para pimpinan-pimpinan suku. Ya, kemudian berikut dengan watoero. Nah, berikut dengan kalangan tentara, pasukan militernya. Gitu. Sehingga maka Nabi Daud ini, Raja Daud terkenal dengan raja dengan kekuasaan yang kuat militernya. Gitu. Eta dina sejarah mah gitu. Adina Al-Quran jadi dongeng. Kalau dina fakta data sejarah ya begitu, silakan nih. Mengapa Raja Daud bisa kuat? Karena itu dia melakukan konsolidasi kekuatan politik dan militer. Tapi oleh Israel lihat jadi dongeng. Gitu. Itu yang dimaksud awibi ma'ahu wat toiro. Kemudian wa'ala nalahul hadid, apa itu? Ya nantilah gitu ya. Jadi yang jelas ini contoh toir ini adalah sejenis tentara. Nah, maka dari mana ini asal usul tentara dari Bani Israel ini? Karena Bani Israel ini sebelumnya nggak punya tentara. Ya, tentara itu ada sejak diberlakukannya wajib militer ya Bani Israel untuk menghadapi Jalut ya, tentara Filistin. Kan begitu. Nah, yang dipimpin oleh Raja Jalut. Nah, dilakukanlah wajib militer ya untuk bisa berperang menghadapi kekuatan Jalut itu. Maka dipimpin oleh siapa yang pertama sebelum Daud ini yang memimpin itu adalah Tolut. Nah, Tolut itu di antara prajuritnya adalah Daud gitu. Maka Daud inilah yang berhasil membunuh Jalut. Nah, jadi setelah itu mereka jadi punya tentara, asalnya kan teboga gitu. Ya kumaha cenah dijajah. Ya, mereka terusir-usir dari kampung halaman mereka, diubrak-abrik. Maka akhirnya mereka meminta untuk diberlakukan wajib militer. Itu sejarahnya ada pada surat Al-Baqarah juga kan, tentang Tolut. Nah, itu. Nah, maka setelah Tolut nanti kepemimpinan dilanjutkan oleh Daud. Maka Daud itulah yang dimaksud mengkonsolidasikan kekuatan politik dan militer. Nah, itulah yang disebut dengan toir di sini. Sehingga tepat sekali yang dimaksud. Kita kembali ke surat ini, surat Al-Muluk. Jadi yang dimaksud at-toir ini adalah sejenis tentara Allah. Jadi Allah punya tentara di atas sana, fauqahum. Ya. Coba kamu tahu nggak gitu maksudnya kan? Awalam yaro. Apakah mereka tidak tahu? Di atas mereka itu ada semacam tentara Allah yang terorganisir dan mereka itu loyal, ya, setia, memegang teguh tugas atas perintah Allah,
mayum sikuhuna ila rahman. Tidak ada yang memegang kendali kecuali Allah. Nah kemudian untuk apa kepentingan tentara ini? Ya, kepentingan tentara ini untuk apa? Untuk mengamankan rencana program Allah. Apa rencana Allah, program Allah? Itu Allah itu Ar-Rahman, untuk menebarkan rahmat bagi seluruh umat manusia. Kan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, maka di sini kedudukan Allah disebut Ar-Rahman. Mayum sikuhuna ila rahman. Rahman itu pemilik rahmat. Dia punya rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Bentuk kasih sayang Allah apa? Nyaah kanyaah. Da kanyaahna belah mana maksudnya? Nyaah teuing karunya teuing kan begitu. Lamun jelema tidak diberi rahmat oleh Allah. Jadi bentuk kanyaahna manusia bakal sesat, bakal poekeun, bakal gelap. Jadi manusia ini kalau tidak diberi bimbingan oleh Allah maka dia akan berada dalam kegelapan. Jadi yang dimaksud kasih sayang Allah itu untuk memberikan cahaya terang kepada manusia tentang makna hakikat hidup ini. Untuk apa kita ada di sini dan akan ada apa ke depan. Karunya teuing lamun jelema teu dibere penerang. Itu yang dimaksud bentuk rahmat Allah di sini adalah memberikan cahaya terang sehingga manusia bisa tahu makna hidupnya, bisa hidup mengikuti arah yang benar. Itu nanti dibuktikan oleh ayat-ayat berikutnya Pak, tentang rahmat Allah itu sebenarnya bimbingan. Itu rahmat Allah di dunia, nanti rahmat Allah ada lagi di akhirat. Begitu ya. Jadi bentuk kasih sayang Allah. Nah itu surat apa? Ayat ke 19 ya. Jadi ayat 19 ini nanti langsung dikaitkan dengan ayat 20-nya. Nah, ini nanti bahwa Toer ini adalah sejenis tentara. Nah, ini hubungkan dengan ayat 20. Maksudnya mau dibandingkan. Ya. Aman hadalladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Nah. Aman. Nah, aman am itu Pak kemungkinannya adalah am gitu ya. Jadi aman itu dari am tambah man. Am itu ataukah. Man. Nah, man itu siapa yang aman hada tambah hada artinya ini. Nah, jadi begini artinya aman hada atau siapa ini kan begitu, benar nggak? Aman hada atau siapa ini berarti ada yang ditunjuk siapa ini. Ini siapa? Alladzi huwa jundun lakum, yang dia itu sebagai tentara bagi kalian. Ya enggak? Nah jadi Toeron itu adalah jundun-jundun juga. Mau dibandingkan dengan jundunnya kalian, jundunnya manusia, tentaranya manusia. Manusia punya tentara enggak? Punya tentara. Ya, jadi manusia membangun negara. Dalam level masyarakat, bangsa itu membangun negara. Ya, umumnya yang namanya negara pasti punya kekuatan pertahanan keamanan namanya tentara, disebut jundun atau junud. Nah sekarang kalau bertanya atau siapa ini yang jadi tentara kalian itu dibanding dengan tentara langit, ya dibanding dengan tentara Allah tadi yang terorganisir, ya yang loyal, yang siap bergerak menurut perintah Allah. Nah, itu. Atau siapakah ini yang jadi tentaranya kalian itu? Yang surukum, yang menolong kalian, yang memberikan bantuan, pertolongan, pembelaan kepada kalian itu. Min duni rahman, selain dari Ar-Rahman, selain dari Allah. Jadi ada tentara yang
tentara ini bukan tentara dari Allah, berarti tentara yang dibentuk oleh manusia sendiri ya tuh. Maka apa? Inil kafiruna ila fi gurur. Begitu ya ayatnya. Tidak ada lain orang-orang yang mengingkari itu kecuali dalam ketertipuan. Jadi mereka orang yang kafir itu yang mana yang dimaksud? Yang mengingkari ayat-ayat Allah. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, ya, mereka tidak tahu tentang realitas yang sesungguhnya, ya pasti. Mereka tahu nggak ada tentara di langit sana, gitu. Nah maka yang namanya manusia kan, yang namanya negara punya tentara, ya merasa apa? Merasa dijamin keamanannya, gitu. Bahkan merasa dijamin untuk bisa menguasai dunia, gitu. Kan begitu. Nah, dari sudut Al-Quran di mata Allah mereka itu figurur, mereka itu tertipu oleh pemikirannya sendiri, gitu. Paham nggak yang bisa tertipu? Mereka kan merasa hebat, ya merasa kuat dengan tentaranya. Iya, kan mereka takut, ya takut diserang, ya, takut dikalahkan, maka mereka bikin tentara. Nah, itu kan berpikir mereka yang dibatasi oleh dunia ini. Nanti kita hubungkan dengan ayat lain ya. Nah, jadi ini dibandingkan. Jadi ayat 19 dan 20 ini kita pasangkan saja bahwa ayat 19 ini bahwa tahu nggak Allah itu punya tentara langit yang siap siaga. Ya dalam hal ini maksudnya kan tiada lain tentara langit itu malaikat. Ya enggak? Tentara Allah itu malaikat yang siap dikerahkan. Kemudian mau dibanding ataukah apa? Atau siapakah ini yang kalian punya? Tentara yang kalian punya itu yang membantu, menolong kalian itu selain dari Allah, ya, selain dari Ar-Rahman. Maka apa dikatakan? Inil kafiruna ila fi gurur. Ya. Tidak ada sikap orang kafir itu kecuali mereka dalam ketertipuan. Nah ini saya mau hubungkan dengan surat, ada lagi nggak surat lain yang ada kata toir? Coba saya tambah, silakan. Nah itu surat apa itu Pak? Surat Al-Fil. Nah kita coba tinjau dengan surat Al-Fil ya.